tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BKN semuanya. Alhamdulillah ini kita di BKN PDI Perjuangan, Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Kita sudah 3 tahun sepertinya bersama-sama ketika Ramadan. Ini sudah masuk tahun keempat BKN melaksanakan kegiatan Ramadan, inspirasi Ramadan, baik itu saat berbuka maupun saat sahur. Nah, pada tahun ini tentu tidak afdol kalau kemudian BKN tidak menemani santap sahur sobat-sobat BKN semuanya. Maka pada tahun ini kami ingin menyajikan program sahur inspirasi Ramadan yang kemudian kita akan membahas banyak hal terkait dengan Ramadan dan semua hal yang terkait dengan Ramadan. Baik tradisi sahurnya, baik tradisi ngabuburitnya, apapun itu kita akan bahas pada Ramadan kali ini. Karena kita sekarang kan sudah masuk bulan Ramadan nih, maka untuk sahur nanti kita akan saksikan bersama, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Pada tahun ini kita akan kemudian membuat sebuah program di mana nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng narasumber yang kompeten, yang luar biasa, tapi ditemani sama siapa coba? Ditemani sama Mpok Salimar. Mana Mpok Salimar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana kabar yang Mpok Salimar? Sehat. Apa Alhamdulillah, kabar? sehat. Waduh. Alhamdulillah sehat. Ini Kita dari mana? kembali lagi nih. Siap, tahun ini kita kembali lagi programnya program sahur. Kita menemani sobat Kita BKN menemani. lagi. Siap. Luar Dan biasa. pada kesempatan ini Mbak Salimar, Mpok Salimar juga kemudian Saya akan jualan. Jualan Jualan di santapan angkringan. sahur. Jualan santapan sahur, apapun itu ya bentuknya ya. Pokoknya selama Apapun 30 ada. hari kita akan kemudian ditemani sama Mpok Salimar dengan angkringannya. Jadi banyak menu-menu angkringan ya. Macem-macem lagi. Macam-macam. Apa aja? Ada sate telur, sate usus, Sate telur, nasi sate usus, kucing nasi teri. kucing. Nasi kucing itu nasi yang ada kucingnya. Kucingnya dari tadi di sini-sini nih. Kucingnya. Gus, iya. Jadi nasi sampingnya kucing. Sampai kucing itu kita makan. Tapi Siap. banyak juga ada gorengan. Semua khas Indonesia. Semuanya Indonesia dan itu kita sajikan pada saat sahur. Yap. Ya, mudah-mudahan lah. Tapi bukan cuman makanan aja, tapi juga ilmu. Oh iya, itu jelas. Nah, seperti Karena biasa. itu yang menjadi tujuan kita. Kita memberikan kegiatan, kita memberikan program-program yang kemudian bisa menambah ilmu dan wawasan sobat-sobat BKN semuanya. Khususnya soal Ramadan lah ya. Ini episode pertama. Episode pertama. Kita mau ngobrol apa sih? Kalau Ramadan itu biasanya identik sama sahur ya? Pasti. Iya nggak? Sahur nggak sih sebenarnya? Sahur, Sahur ya? sahur. Dan di Indonesia ini banyak banget tradisi-tradisi sahur. Dari misalkan ada di rumah saya itu kalau malam anak-anak muda, karang taruna itu pada berisik banget nyanyi-nyanyi sahur. Malah nunggu sahur ya. Nunggu sahur. sahurnya nggak pakai tidur, Iya, nggak pakai gondrengan. tidur, gonjrengan terus. Nah, itu kan, Waduh. ya nantilah kita bahas terus. Misalnya ada makan-makan apa sih kira-kira yang menarik gitu. Biasanya di setiap rumah di seluruh Indonesia itu ada makanan-makanan khas sahur. Betul. Di meja-meja makan rumah Indonesia tuh Betul. pasti variasinya luar biasa. Betul banget. Banyak banget ya. Banyak Terus banget. juga palingan nanti ini kayaknya ya, kita pengen ngomongin biasanya kalau sahur itu kan terkait dengan niat sahur tuh gimana sih? Nah iya. Udah tahu belum niat sahur gimana? Nawa itu Nawa itu sama Godin. sama Godin. Nah kan, Itu kan. segitu Lupa aja. Kan? Makanya nanti Parah deh. kita ngobrolin deh. Dan Biar dapat ilmu. Siap. Dan hari ini Kita ditemenin siapa nih, ditemenin. Gus? Kita ditemenin sama Gusto Broni Basha. Gus Tobroni Bas. Siap. Ya beliau nanti akan menyampaikan banyak hal lah terkait dengan tadi itu tema sahur. Kalau gitu, saya siapin santap sahurnya sambil kita nemenin ngobrol. Gus Oke, Siap. Oke. Oke, kalau gitu kita nyangkut, jatuh. Gustop Ya kayaknya sudah Allah. sampai nih. Gustop silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz Abda? Alhamdulillah, Masya Allah.
Ini dari mana ini? Dari Tadi. tadi ini. Tadi taraweh kan nih? Alhamdulillah. Taraweh ya, 20 apa yang Ya, 11 20 tambah 3. Enggak yang 40? Enggak, 20 tambah 3 saja. 20 tambah 3 saja, siap. Tapi ngomong-ngomong soal sahur ini, Betul. jenengan tentu sudah sahur ya? Atau lagi pengen sahur ini? Lagi persiapan sih. Lagi Mungkin persiapan. ada yang dihidangkan saya. Nanti. Pasti Oh, ada, siap, Gus. siap. Tenang aja. Tapi kita pengen ngobrol-ngobrol soal sahur. Siap, siap, Apapun yang terkait dengan sahur, Gustaf. Siap. Nah, yang pertama nih, sebenarnya sahur itu apa sih, Gus? Sahur itu ya makan Makan, persiapan puasa. makan persiapan puasa. Betul, Jadi karena- kalau kemudian nggak puasa, tapi sahur gimana? Ya, karena sahur itu kan identik secara bahasa sebetulnya waktu di tengah malam ya, Oke. sebelum datangnya subuh. Jadi memang karena kita puasa di pagi hari sampai nanti petang, maka harus makannya digeser Makannya lebih digeser. dulu yang biasanya jam 7 pagi agak pagi lagi Agak sebelum pagi lagi. subuh. Sebelum subuh. Biar apa? Biar tetap ada keseimbangan. Karena puasa itu memang wajib, tetapi bukan karena melaksanakan kewajiban langsung kita tidak mau makan. Karena makan itu kan juga sebetulnya tidak menjadi syarat puasa. Nggak makan tetap puasa sah saja. Oh, maksudnya nggak sahur? Nggak sahur ya, mohon maaf, Oh, nggak oke. sahur ya sah-sah saja. Tetapi bukan itu yang diinginkan dari ibadah puasa. Tapi ada keseimbangan, ada sikap moderat, tawazun, berimbang. Baik. Ya, Jadi tetap hukumnya apa sahur. sih sebenarnya, Gustaf, kalau Ya, puasa sunnah. itu? Oh, Sunnah ya? Kalau sahurnya sunnah. Puasa sunnah. Jadi Kalau- kalaupun tidak sahur tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada kesiangan di Ramadan nggak sahur nggak apa-apa. Jadi lanjutin puasa. Iya. Jangan mentang-mentang, aduh nggak sahur, mendingan nggak puasa deh atau gimana? Kalau anak kecil enggak apa-apa. Kalau anak kecil ya. Suka banyak tuh yang begitu tuh. Alhamdulillah, Nggak terima sahur kasih. terus nggak Terima puasa. kasih Gustaf. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Makan, Mas ya. Aliman, terima kasih. Masya Bisa Allah. langsung Ini diminum. jangan lupa. Oh iya betul. Ini ya. Langsung. Sekalian langsung makan. Buat Baik. sahur. Ini Terima kesukaan kasih, ini. Mas Aliman. Telur puyuh. Telur puyuh ya. Iya Gustaf. Jadi kita ngomongin sahur nih. Nah Siap, terus siap. sebenarnya sebelum kita melaksanakan sahur itu ada niat biasanya ya. Iya. Nah, sahur. Niatnya itu biasanya dilaksanakannya kapan sih? Niat sahur. Nah, niat sahur. Niat sahur mau makan sahur saja. Oh, langsung niat Langsung. begitu. Iya, kapan Tapi saja. biasanya kalau di Indonesia kan kita setelah taraweh semuanya pada serentak. Oh, Setelah taraweh bilang nawa itu. Oh, niat puasa kalau itu. Oh, niat Oh. puasa. Kalau sahurnya berarti pada saat sahur ya. Iya, Kalau yang itu niat puasa. kalau niat puasa oke. biasanya dilafalkan setelah selesai tarawih, biar tidak lupa. Biar tidak lupa. Karena memang di masyarakat kita di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i yang harus waktu sebelum subuh dilafalkannya. Sudah dilafalkan, jadi sudah Ya, ada apa namanya tujuannya pengen puasa lah. Betul, gitu. ya kan pas tarawih berkumpul nggak lupa. Nanti kalau pulang ke rumah belum doa itu lupa. Oh nanti. iya lupa. Niatnya apa gitu kan. Betul. Nah terus biasanya ada niat-niat puasa itu yang bukan cuma satu hari aja. Betul. Bisa nggak sih sebenarnya niat puasa tapi diniatkannya 1 bulan langsung? Oh, dalam madhab kita Syafi'i yang kita ikuti mayoritas memang itu tidak masyhur dan tidak digunakan. Oke. Tetapi karena kita ini menjadi muslim yang moderat, Iya. menggunakan 4 madhab, di saat-saat tertentu itu bisa kita gunakan. Misalnya menggunakan madhabnya Imam Malik misalnya yang kemudian sebagai jaga-jaga kita doa saja di awal Ramadan untuk semua sebulan penuh. Oh gitu. Dan Jadi itu diperbolehkan, oke. nggak jadi niatnya masalah. gimana sih? Gustaf? Coba deh niatnya biar kawan-kawan semuanya pada tahu. Nih kita pengen masuk awal Ramadan ini. Ya, nawaitu semawadin an Nawaitu ada ifadi samawadin. syahri Ramadan hadis sanati fardhan lillahi Oh, ta'ala. fardhon nawaitu saumal ghadin an ada ifardhi syahri Ramadana hadis hadis sanati sanati fardhan fardhon lillahi ta'ala. Tuh. Hafal. Hafal ya. Jangan Siap. lupa bulan Ramadan ya. Oh iya, Jangan jangan lupa lupa Ramadan ya. Ramadannya, Meskipun bener. kemarin masih kodok ini. Jangan-jangan masih ada yang kodok ini. Iya, iya Mbak. Yang pas Salimar. Ya. Ada Ntar yang saya kodok inget-inget, nggak? kayaknya sih Kayaknya masih ada. inget dulu nih. Iya, Gustaf. Nah terus Gustaf, kita nih udah ngomongin sahur nih. Terus biasanya banyak tradisi-tradisi di Indonesia Betul. terkait dengan sahur. Betul. Nah, kalau Gustaf dari mana sih asalnya? Saya sekarang menjadi penduduk Surabaya, Surabaya. tapi Area-area Surabaya. betul, man sering juga punya tempat tinggal di Ciputat Oh. juga di Tangerang. Oke.
Aslinya tapi dari Rembang, Jawa Tengah. Ini Jadi kemana-mana ini? agak Tinggal suka di ini. Surabaya tapi punya di Jakarta, terus aslinya orang Rembang. Iya, betul. Nah, bisa cerita nggak sih Gustaf? Ada hal menarik apa sih terkait dengan sahur itu? Kalau di kampung halaman ya mungkin saya kira itu juga di banyak tempat di Indonesia biasa kalau di sahur. Kalau di daerah kampung saya itu namanya tongtonglean atau Tongtonglean. pentungan apa ya, kentongan. Bangunin orang sahur. Kemudian ada juga tradisi sahur bersama, tapi itu biasanya untuk anak-anak remaja ya sahur di mana. Oh, Kumpul jadi di- sahurnya di mana begitu? Iya, Oh, diundang bareng-bareng sahurnya di mana? Iya, kayak semacam janjian sahur di mana yuk, janjian sahur di mana begitu. Di warung mana maksudnya, di warung mana atau Iya, misalnya kita bikin masak-masak Hmm. apa di mana gitu. Jadi tapi itu biasanya yang masih muda-muda. Hmm. Kalau sudah bapak-bapak kan di rumah Di rumah. dimasakin ibunya, bahaya Betul, kalau nggak betul. dimasak. Nah, nggak Gustaf kan dari dimakan. pesantren nih. Betul, Emang betul. ada nggak sih tradisi sahur di pesantren yang menurut Gustaf menarik gitu? Saya kira Apa sih biasanya? di pesantren itu setiap pesantren beda ya. Oke. Ada beberapa Tapi ciri nggak khas. mau dicicipin lo, Boleh. makan gitu. Ini juga biar besok kuat puasanya. Siap. Nah, ini jangan lupa ininya tuh. Nah, ini tuh. Nah, sana ada logo. Betul. Kalau Gimana, dulu semasa masih di pesantren puasanya kebetulan sahur itu masak sendiri-sendiri. Oh, satu sendiri. Jadi karena dulu di pondok pesantren yang masih sangat tradisional. Oh, salaf, pesantren salaf Salaf, istilahnya ya. betul. Iya. Jadi suatu ketika kita masak ya, saya masak, kemudian tidak tahu kalau sudah mendekati sahur, mendekati subuh, Oh, adzan subuh. subuh. Imsak maksudnya? Imsak, Iya, betul. iya, Tinggal 10 menit terakhir lah. Iya. Imsak itu kan biasanya 10 menit terakhir. Iya. Udah masak. Karena masaknya itu tidak pakai kompor, jadi pakai kayu. Pakai kayu. Itu waktu itu mungkin karena kurang terampil atau bagaimana nggak matang-matang. Saat matang, begitu sudah matang, Allahu Akbar, itu paling sebel. Oh, begitu? Paling sebel. Jadi belum sempat minum. Ini makan kalau dulu baru. kalau nggak dimakan ini kok rasanya nggak Iya. nggak lega gitu Iya, rasanya. iya. Tapi kalau dimakan nggak Iya, jadi iya. puasa. Nah, terus akhirnya gimana? Akhirnya ya Allah. Repot ya kalau tapi kayak gitu. ya tetap puasa pada Oh, akhirnya. Iya. Walaupun akhirnya nggak sahur. Nah, cuman ada saja santri yang kadang nakal. Oh, santri gitu ya? Ada Iya. ya namanya ada santri yang masih kecil-kecil, Iya, yang masih iya. apa Iya, mungkin saya dengar malah begini Gustaf. Yang penting itu azan belum selesai. Kalau azan belum selesai, yang penting masih boleh makan loh. Wah, Masih subhanallah. lanjut aja. Aduh, itu kayaknya waktu kita masih kecil. ya sebetulnya ya kalau sudah berkumandang Allahu Akbar itu ya berarti sudah harus Oh, oke. tidak boleh. Nah, terus ada namanya imsak, Gustaf. Imsak sama azan itu berbeda ya? Oh beda. Nah, itu apa sih bedanya imsak dengan Kalau azan? imsak itu kan secara bahasa ada menahan diri ya. Oke. Artinya kita sudah saatnya jaga-jaga untuk persiapan. Persiapan. Ya kalau di kita mungkin imsak itu ditandai dengan tilulit apa biasanya kalau di kampung Oh, ya, saya kalau mungkin di- ada kalau semacam di TV itu pasti ada. Sekarang waktu imsak. Iya, ada biasanya Atau kalau di ada kampung kamu itu teriakan ada dari speaker gitu. sirine atau apa begitu. Sebenarnya kan itu juga bukan, itu tradisi yang khas kita sih. Kalau di Arab mungkin dulu ada adzan 2 kali ya, adzan pertama Oh adzan iya, itu kan dari ini ya, dari Timur Tengah ya. Iya, tidak dari Indonesia. Oh iya. Kalau Oh, gitu, iya. ya imsak itu kan 10 menit sebelum ya sekitar 10 menit ya. Berarti di dalam waktu imsak masih boleh untuk Oh, sangat boleh, sangat boleh. boleh. Kebiasaan ya. Ya, Makan waktu imsak ya. biar ini mendapat barokahnya. Kalau di akhir ini kan biasanya barokah begitu Iya, ya. iya, betul. Oh gitu, jadi imsak masih boleh untuk Boleh. kemudian Tetap. apa namanya makan. Ya. Tapi ketika sudah azan Allahu Akbar, Ya. stop. Artinya ketika imsak harus mulai siap-siap. Ya, mulai bentar lagi nih. Iya. Nah, artinya mungkin mulai siap-siap untuk mengurangi Iya. makan dan Baik. minumnya. Gustaf, saya pengen tanya deh, tradisi yang tadi itu, Gustaf di Surabaya ada kentongan dan lain sebagainya. Saya tuh kadang-kadang begini, sahur ya ampun, lagi ngantuk-ngantuk, semua tadi berisik banget. Ya. Nah itu tradisi seperti itu menurut Gustaf baik apa enggak sih sebenarnya? Sebetulnya itu sudah menjadi tradisi, berarti ada sesuatu yang memang sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan ya. Kita tidak bisa mengatakan itu mengganggu kita kalau itu sudah menjadi sebuah tradisi.
apapun itu, dari budaya manapun, dari agama manapun, kalau sudah menjadi sebuah tradisi, artinya sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, apalagi kaitannya dengan ritual keagamaan, yang ada hanyalah kita mencoba memahami saja, mengerti. Baik itu dari Islam ke agama lain maupun dari agama lain kepada ritual agama. Saling menghormati saja. Toleransi ya, toleransi, ya, betul. toleransi Itu ya, maksudnya Gus, Pok ya. yang kamu sampaikan. Kalau Salimat kadang-kadang sahur itu berisik banget kan ya? Kalau udah bocah-bocah, Kalau udah Gus. bocah-bocah ya. Kalau udah deket-deket sahur boleh deh gitu. Iya. Tapi kadang-kadang mereka Jam udah 2, mainan jam 2. udah Betul, mainan betul, mic betul. masjid, Betul, betul, ya betul. Allah. Iya. Udah mainan beduk pakai tong, Iya, tanggung. betul. Ya Allah ya. Iya. Nah, kalau kayak Iya, begitu mungkin. Lah itu yang mungkin sebenarnya- israf itu yang berlebihan. Betul, berlebihan Seperti nggak kita boleh ya. habis tarawih biasanya ada tadarus tuh. Iya. Tadarus itu kalau kemudian dari setelah tarawih sampai subuh ndak boleh, itu mengganggu speakernya itu. speakernya ya. Kayak Iya. Kalau speakernya, dia bukan sendiri tadarusnya, baca Quran speakernya. sih boleh aja gitu Iya, ya. speakernya ini yang ganggu. Makanya kemudian kayak misalnya di kampung kami tuh, misalnya dibatasi sampai jam 10 saja, atau udahlah maksimal jam setengah 11, karena kasihan nanti kalau nggak istirahat. Iya, betul. Kalau Masyarakat juga pengen istirahat ya dong. kemudian Ibu-ibu pengen masak kalau mau nanti. tadarus baca Al-Quran cukup pakai baca saja, nggak usah pakai pengeras Nggak usah suara. pakai pengeras suara. Apalagi kalau pakai beduk itu sampai Waduh, dari setelah pakai taraweh tong. sampai subuh sampai subuh. tong. Peng, peng, Itu peng, tentu subuh. berlebihan. Oh, baik, Saya kira baik. mungkin mendekati sahur lah ya. Kalau anggap saja kalau sahur itu jam 3, mungkin mulai jam setengah 3, mungkin mendekati untuk bangunin. Oh, jam setengah 3-an nih kira-kira. Setengah 3 lah. Iya. Nah, Biar- terus Gustaf, soal sahur ini pasti juga kan nggak bisa dilepaskan dari tradisi kulinernya nih. Betul, Misalkan sekarang ada nasi kucing, ada telur, ada ucus, terus di mana juga di daerah dicicipin. Jakarta ada. Oh, boleh silakan dong. Ayo Gustaf silakan. Iya. Gustaf. Aman, belum waktunya sahur. Belum. Bentar Ayo. lagi. Iya. Menurut pengalaman Gustaf sendiri gitu, makanan apa sih yang paling jenengan suka kalau lagi sahur? Paling Makanan istri ya? Itu udah pasti sih. itu nggak usah ditanya. Gak usah ditanyakan. Yang paling tentu kita senangi, saya kira semua dari kita senang di saat Ramadan itu selalu banyak makanan yang dihidangkan, termasuk sahur. Kita punya banyak pilihan sekali. Kalau saya tentu saja yang paling saya suka kalau ke pasar, jadi kita jalan tuh sahur ke sekitar pasar atau di pinggir jalan yang banyak sekali masakan-masakan. Misalnya di warung Tegal itu ada macam-macam pilihan, tinggal milih aja. Kita nggak ingin gitu makan yang sama kayak makan kemarin, begitu. Jadi sahur hari pertama, hari kedua, hari ketiga pengennya berubah-ubah. Oh gitu, jadi di dalam Ramadan itu semacam ada perjalanan kuliner juga ya? Betul, itu bikin semangat, Iya. bikin semangat. Itu sahur nanti bukanya juga sama? Iya, juga sama. Oh. Kalau makannya itu misalnya menunya sama itu kayaknya kurang semangat rasanya. Iya. Jadi, hari ini misalnya apa ya? Hari ini mungkin orek tempe campur udang, atau besok ini misalnya apa ya, tempe bacem sama apa, besok teri sama apa ampela. Besok lagi mungkin opor ayam, besok lagi mungkin yang lainnya. Jadi Oke. kita Iya. selalu punya menu baru Nah, tapi gitu. ada nggak sih yang terkenang sama Gustaf gitu kalau misalnya sahur itu makan apa ya? Gitu. Makanan Di pesantren Ya, deh. Apa di pesantren? kalau di sana mah nasi Nggak sahur? sama Indomie mas. Namanya santri ya. Namanya santri. Kalau ya. santri itu Tega paling praktis, yang nggak pengen ribet, karena kalau nggak praktis bisa ketinggalan. Kalau nggak gitu sudah mateng dimakan temennya, ini bisa bahaya. Oh iya. Dia harus cepet Jadi jadi cepet dimakan, cepet habis. Cepet habis juga. Jadi nasi sama mie. Iya. Nah, untung itu Nasi sama ada mie. nasi, ada lauknya. Iya. Jadi bukan nasi sama mie. Betul. Ini Alhamdulillah. bergizi, lebih Bergizi. Lebih Nah, bergizi lagi dong Gus, tentunya. Iya. ini udah deket Ah, imsaknya. siap. Jadi mendingan kita kasih juga waktu Sobat BKN biar Siap. pada sahur. Siap. Tapi abis sahur jangan lupa sholat subuh. Harus Sholat wajib subuh, itu. abis tadarus. Gitu kan bisa ya? Tadarus boleh, tapi habis tarawih aja mestinya. Berarti kalau abis sahur ngapain tidur? Itu satu lagi deh pertanyaannya. Abis sahur enaknya ngapain sih Gustaf? Habis sahur, yang jelas hawanya itu pengen tidur habis sahur itu. Ah. Padahal sebetulnya kalau kita habis sahur, kita tentunya menunggu sholat
Sholat Nah, subuh sholat ya. subuh jangan sampai subuh. kebablasan Saya biasanya, nih ntar saya beres-beres dulu nih, habis itu sholat Betul. subuh Salam benar. subuh, Masya Allah luar biasa. karena Baru kalau habis tidur. habis sahur kenyang, Oh, Salimar solehah banget. habis Masya sahur Allah. kenyang kemudian kebablasan. Nah, Waduh. kadang juga ada lah yang mungkin kita kelewatan begitu, makanya kita mungkin gunakan yang lain, nonton TV, nonton film, nonton apa, atau mungkin nonton liputan di BKN biar Oh iya dong. Betul biar- banget Selama 30 itu. hari Seperti pokoknya itu. jangan lupa kita akan Ya. menyajikan banyak hal. Betul. Nah, sekarang ngomongin sahur, besok kita ngomongin banyak Ya, hal betul. terkait Ramadan dan semua budayanya di Indonesia. Yusuf, terima kasih banyak. Ini Siap. silakan dimakan. Nanti Boleh setelah dicicipin itu- ya? Boleh banget dong. Ditemenin dong ini. Oh iya Ustaz. dong, ayo kita Udah makan. pasti. Sobat BKN, obrolan kita di hari pertama sahur ini luar biasa karena kita ngomongin sahur, dan ini sahur kan 30 hari akan kita laksanakan ya. Mudah-mudahan ini manfaat ya Mpok Salimar ya. Insya Dan Allah, Gus. besok ketemu lagi sama Mpok Salimar. Ketemu sama narasumber-narasumber yang juga akan memberikan banyak hal, pencerahan-pencerahan di bulan Ramadan dan informasi-informasi luar biasa dari seputar Ramadan. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa untuk pantengin terus channel BKN PDI Perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk makan deh, udah mau deket Silakan. imsak nih. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyak amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba yang beribadah, janji bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan.